berarti hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutannya, yaitu segi 4. Sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran kita, baiknya terlebih dahulu adik-adik di rumah yang sedang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan kertas atau buku ya, dan alat tulis. Gunanya untuk apa? Karena ini kan pembelajaran matematika ya, untuk mempermudah adik-adik di rumah untuk bisa memahami dan mengerti pembelajaran kita pada hari ini mengenai segi 4 ya. Silakan siapkan kertas atau buku dan alat tulis ya. Oke, kita lanjut kepada materi kita, yaitu segi 4 ya. Nah, segi 4 merupakan bangun datar yang memiliki 4 tusuk atau sisi ya. Bangun datar yang memiliki 4 tusuk atau sisi ya. Segi 4 itu terbagi, ada beberapa macam segi 4 ya. Ada beberapa yang akan kita bahas di poin yang kedua berdasarkan jenisnya ya. Kita tahu dulu, kita terlebih dahulu tahu apa itu pengertian dari bangun datar segi 4 ya. Nah, lalu segi 4 ini juga dia memiliki 2 garis diagonal ya, 2 garis diagonal. Besar jumlah sudut secara keseluruhan pada segi 4 itu adalah 360 ya. Nah, pada segi 4 ini dia juga hampir sama dengan segi 3. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia tidak cuma punya sudut siku-siku ya, tapi pada segi 4 ini dia juga ada juga yang memiliki yang namanya sudut lancip ya, dan sudut tumpul, seperti yang pada pembahasan kita sebelumnya mengenai segi 3 ya. Coba kita review lagi mengenai besaran sudut yang kemarin kita pelajari belajar. Kalau lancip berarti di bawah 90. Kalau tumpul berarti di atas 90 ya. Itu macam-macam besaran sudut yang ada juga dalam segi 4. Nah, lanjut. Contoh apa saja yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai bangun datar segi 4 ini ya. Kita bisa lihat mungkin contohnya seperti papan tulis ya. Papan tulis yang biasa kita gunakan di sekolah, atau tidak meja yang biasa kita gunakan juga sehari-hari. Ubin ya, ubin yang di lantai, bukan ubin ya, tapi ubin ya. Lalu buku tulis ya, apalagi pintu, terus layang-layang yang biasa kita main ya. Kalau mungkin zaman sekarang lebih banyak main gadget, jadi lupa mungkin permainan tradisional seperti begitu. Lalu ada juga ketupat ya, itu adalah beberapa contoh mengenai bangun datar segi 4 ya. Mungkin ada banyak contoh yang lainnya, nanti akan kita bahas bersama. Nah, lalu unsur-unsur pembentuk segi 4 ini sendiri itu ada juga apa saja. Itu ada sisi, ada titik sudut, dan diagonal. Lalu tiap-tiap sudutnya itu besarannya sama ya. Tiap-tiap sudutnya dia punya besaran sama, di mana sudut A dia sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan juga sudut D. Berapa besaran pada bangun persegi pada segi 4? Yaitu 90 derajat. Itu besar sudutnya ya. Makanya kalau ditotalkan dia akan menjadi 360 derajat ya. Lalu diagonalnya sama panjang. Diagonalnya ini apa saja? Coba kamu tarik garis lurus ya, tarik garis lurus dari titik sudut A menuju titik sudut C ya. Dan kamu tarik lagi garis lurus dari titik sudut B menuju titik sudut D. Maka diagonal tersebut akan saling berpotongan tegak lurus ya, seperti begitu gambarnya ya. Lalu tadi saya katakan bahwa diagonalnya sama panjang. Yang mana sama panjang? Yaitu tadi yaitu BD, dari BD sama dengan diagonal AC ya, seperti itu. Nah,
Lalu diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Ingat ya, diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Itu pada bangun persegi, ya. Saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Dan membagi dua sama panjang, ya. Apa saja? Kalau kita lihat tadi diagonalnya, ya. Diagonalnya dia dari AC terus BD, dia saling bertemu dan saling berpotongan, berpotongannya tegak lurus. Nah, titik di tengahnya itu coba kita namakan titik O, ya, titik O. Maka kita bisa dapat bahwa AO, ya, O-nya itu dapat dari titik tengah, ya, dan titik tengah yang saling berpotongan, diagonalnya yang saling berpotongan itu titiknya kita namakan O. Maka kita bisa dapat AO sama dengan OC sama dengan OB dan sama dengan OD, yang dimana diagonalnya membentuk sudut siku-siku, ya, 90 derajat seperti begitu. Nah, dari bangun persegi itu kita bisa dapatkan sebuah rumus, ya, rumus apa? Kita bisa mencari luas bangun persegi tersebut. Cara mencari luas bangun persegi tersebut kita bisa dapatkan dari sisi kali sisi, ya, sisi kali sisi. Karena sisinya sama, ya, berarti sisi kali sisi itu untuk mencari luasnya, sisi kali sisi. Lalu kalau untuk mau cari kelilingnya karena bangun persegi, jadi cukup kita buat sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D, ya. Atau kita bisa buat 4 dikali sisi. Nah, kalau pada bangun persegi, ya, apabila biasa kalau di soalnya itu ya, kalau di soalnya itu mereka biasa diketahui itu, kalau misalnya diketahui pada soalnya itu diketahui luas, lalu disuruh mencari panjang sisi, ya. Bagaimana kita mencari panjang salah satu sisinya kalau yang diketahui luas? Nah, kita kembali kepada konsep awal yang tadi, ya. Konsep yang tadi bahwa persegi itu kan punya 4 sisi yang sama panjang, ya, punya 4 sisi yang sama panjang. Otomatis kalau kita sudah dapat sisi yang satunya, berarti panjang sisi yang satunya juga akan sama karena kan mereka sama panjang semua, ya. Nah, bagaimana cara mencari sisinya? Tadi kalau luas sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi kan berarti sisi kuadrat. Berarti kalau kita cara mencari salah satu sisi, berarti akan dari luas, ya. Itu untuk mendapatkan sisi. Nah, saya punya contoh soal, ya, untuk kamu bisa lebih masuk lagi memahami materi mengenai persegi, untuk bangun gambaran persegi. Contoh soalnya begini. Jika luas sebuah persegi adalah 36 cm persegi, ya, maka berapa panjang sisi dan kelilingnya, ya? Berapa panjang sisi dan kelilingnya, oke? Nah, tadi saya bilang kalau dia sudah diketahui luasnya, berarti kita akan gampang untuk mencari sisinya. Berarti rumus sisinya apa? Akar dari luas. Ya sudah, kita tinggal cari akar dari luasnya berapa. Tadi diketahui luasnya berapa? 36 cm. Berarti akar dari 36 cm. Berapa akar dari 36 cm? 6, ya. Berarti kita dapat sisinya itu adalah 6 cm. Sekarang yang poin yang kedua yang ditanya adalah keliling. Kelilingnya, rumus keliling dari persegi apa? 4 kali sisi, atau sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D, ya. Berarti tadi kita sudah dapat sisinya 6 cm, ya. Berarti kelilingnya 4 kali. Nah, berarti 4 kali 6 berapa? 24 cm. Maka itu jika diketahui luas perseginya 36 cm, berarti sisinya itu 6 cm dan kelilingnya itu adalah 24 cm. Oke, itu bangun yang pertama. Bangun yang kedua adalah persegi panjang, ya, persegi panjang. Kalau tadi ada persegi, sekarang kita akan bahas mengenai persegi panjang, ya. Persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang dan sejajar, ya. Itu untuk bangun persegi panjang. Contohnya apa? Lapangan bola, ya, yang suka main di lapangan bola. Coba kamu perhatikan lagi bentuk lapangan bola. Itu kebanyakan bentuknya persegi panjang. Nah, sekarang coba kamu
bangun persegi panjang di selembaran kertas ya, kertas yang tadi kamu sudah siapkan atau di buku, kamu gambarkan bentuk persegi panjang. Kita akan sama-sama memahami bagaimana bangun persegi panjang ini sendiri ya. Nah, dari gambar tersebut, sekarang kamu seperti yang tadi persegi, kamu berikan nama lagi di titik sudutnya ya. Dengan persegi panjang ini kita namakan A, B, C, dan D ya. Berarti ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D ya. Lalu kalau dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa sifat-sifat persegi panjang itu sendiri ada beberapa sifat persegi panjang. Kalau kita bisa dari gambar, yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Lalu bangun ketiga ada namanya jajar genjang ya, jajar genjang. Nah, jajar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ingat ya, kalau yang di jajar genjang itu setiap pasang sisi yang berhadapan ya, sepasang sisi yang berhadapan dia sama panjang dan sejajar. Apa contoh dari jajar genjang ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Contoh, misal atap rumah, ada ya atap rumah yang biasa membentuk seperti jajar genjang ya. Ada juga penghapus ya, biasa ditemukan di penghapus juga ya. Atau biasa ditemukan di makanan itu biasa di kue. Tahu kue wajik? Nah, kue wajik itu kan yang kue dari Jawa ya kalau tidak salah. Nah, itu dia bentuknya itu seperti jajar genjang ya contohnya. Nah, sekarang kamu gambarkan lagi bentuk jajar genjang di dalam kertasmu ya. Dan kamu buat sama seperti tadi, titik sudutnya A, B, C, dan D ya. Nah, kalau pada jajar genjang ya, kalau dari gambar yang kita sudah yang kalian buat bersama di rumah, kita bisa lihat bahwa sifat dari jajar genjang ini berarti sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang ya. Yang mana sisi yang berhadapannya yang dikatakan sejajar dan sama panjang, yaitu sisi, coba kita lihat A, B, dan DC ya. Kalau di sini saya